Muibi, Iya. menurut kalian pekerjaan apa yang identik atau bisa dibilang paling gampang buat ketemu sosok setan? Dukun. Terus Atau pemuka agama ya? iya, kayak pastor yang emang di divisi eksorsisme gitu misalkan. Atau pemandi jenazah. Penjaga kuburan. Iya. Iya. Beberapa pekerjaan barusan tuh pasti jadi top of mind kita kan? Iya. Tapi emang ada pekerjaan lain yang emang bisa dibilang nyeremin juga gitu? Ternyata ada Muibi. Kayak cerita kita malam ini. Cerita pengalaman kerja para pendengar kita yang bahkan mereka sendiri aja tuh gak pernah nyangka kalau bakal kejadian hal mistis. Bahkan ketika secara pekerjaan udah jauh nih dari hal-hal mistis, justru setan-setan ini malah datang dengan sendirinya. Kerjaan apa lagi? Cerita salah satu ini tuh berasal dari pegawai pabrik atau bisa disebut juga tuh buruh. Kejadiannya ini tuh di salah satu daerah di Jawa Barat. Tapi pengalamannya tuh gak biasa, bukan tentang pekerjaan sehari-harinya. Ini tuh tentang pengalaman pas dia ikutan salah satu demo ke pabriknya sendiri. Cerita ini gue dapetin dari sebut aja namanya Wawan. Intinya pengalaman demo ini tuh bisa dibilang dialamin sama si Wawan pas baru-baru kerja di pabrik itu. Sebagai orang baru, dia ini gak takut lah karena kebetulan dia tuh punya backingan dari abangnya. Sebut aja nama abangnya ini Bang Hendri. Kebetulan Bang Hendri ini tuh udah lebih senior kerja di pabriknya dia. Dan bisa dibilang jadi semacam penggerak serikat buruh di sana. Sebenarnya demo kali ini tuh udah kayak puncak aksi aja dari berbagai macam protes yang dilayangin sama para pegawai. Pokoknya dari awal Wawan masuk kerja, abangnya ini tuh rutin lah ngasih kabar semisal bakal ada aksi demonstrasi. Tujuannya ya biar dia bisa buru-buru pulang aja, biar gak kebawa-bawa lah. Di situ Wawan nurut aja, sampai akhirnya ada beberapa hari abangnya ini tuh kelihatan banget kalau kayak banyak pikiran gitu. Pas coba ditanya sama Wawan, abangnya ini malah ngomong ke Wawan ngajak buat ikutan demo. Kata abangnya, kayaknya cuma Wawan doang nih yang bisa dipercaya. Karena kebetulan ada kasus penting yang baru banget disadarin lah sama si abangnya ini. Kasus tentang hilangnya salah satu karyawati yang kalau dari keterangan beberapa saksi itu tuh ditangkap sama pihak pabrik. Terus dianiaya dan gak tahu kemana, bener-bener hilang aja tiba-tiba orang itu. Oke. Nah tapi di sini anehnya Muibi, biasanya kalau demo-demo gitu kan orang-orang dibekelin buat ngolesin bawah mata pakai odol atau pasta gigi kan? Iya. Katanya sih buat antisipasi kena gas air mata. Oke. Nah tapi di sini abangnya tuh justru ngasih pegangan Wawan pouch kecil gitu, isinya tanah basah. Itu tuh kayak tanah makam gitu Muibi. Katanya kalau mau ada aksi dan hari semakin sore sampai malam, olesin tanah ini di sekitaran mata. Nggak tahu tuh tujuannya apa. Aneh juga. Iya. Dan di sini sebagai info aja, si pabrik ini tuh punya 2 pintu masuk, depan sama belakang. Kalau masuk dari gerbang belakang itu harus ngelewatin danau buatan pabrik. Nah Wawan biasanya lewat situ. Tapi di hari ini nggak tahu kenapa gerbangnya tuh ditutup. Kata security sih lagi ada pembangunan bagian danau. Di sini udah aneh banget nih si Wawan ngerasanya. Soalnya kemarin belum ada rencana ini. Dan setiap Wawan ngelihat ke arah danau yang sekarang udah ketutup sama seng gitu, Wawan tuh nggak ngelihat ada satupun kuli bangunan di dalamnya. Selesai kerja, para pegawai ini udah ngumpul banyak banget. Kayak buat semacam ngepung kantor kepala pabrik lah. Nah gak lupa sebelum aksinya si Wawan ini nih ngolesin tanah dari abangnya itu ke sekitaran matanya dia. Dan bener aja, demo hari ini chaos karena kebetulan emang ada pihak aparat yang bantu ngejagain pabrik. Nah ini pengalaman aneh pertama yang dilihat sama si Wawan. Jadi katanya pas makin malam dan para demonstran tuh dipukul-pukul mundur terus pada lari kelabakan gitu, dari jauh si Wawan nih ngeliat ada sosok cewek kayak malah cuma berdiri doang, ngarah ke arah aparat, terus ngelawan arus demonstran. Ceweknya ini sosoknya putih, pakai pakaian pabrik tapi udah kucel kusut gitu. Namanya baru pertama kali ikut demo, di situ Wawan tuh buru-buru balik arah. Dia lari nabrak demonstran lain buat narik ngajak pergi cewek ini.
Tapi katanya pas makin deket sama cewek ini, tiap Wawan narik tangannya berkali-kali, tangannya tuh kayak gak kepegang-pegang gitu loh Muy, Bi. Oh. Jadi kayak hologram gitu. Hmm. Dan di percobaan ke entah berapa kalinya, akhirnya Wawan tuh berhasil narik tangan cewek ini. Gak pakai mikir panjang, dia langsung lari ngegandeng cewek ini. Tapi tahu nggak? Pas udah makin jauh dari pabrik, pas Wawan nengok ke belakang, ternyata yang digandeng itu bukan cewek tadi, tapi pegawai lain aja. Oh. Di situ jujur Wawan kaget banget, apalagi pas nyoba ngintip jauh ke belakang kan. Posisi ceweknya itu ternyata masih sama kayak posisi awal tadi. Iya. Masih berdiri anteng di tengah-tengah aparat itu. Di sini aneh banget soalnya cewek ini tuh kayak nggak digubris gitu sama pihak aparat. Terus makin lama diliatin sama Wawan, tiba-tiba ada kayak kain atau baju terbang gitu naik ke atas terus hilang. Baju yang mirip banget sama pakaiannya cewek tadi. Dan abis itu sosok si cewek ini udah hilang, gak kelihatan pergi kemana. Setelah hari itu, ada kali untuk beberapa hari Wawan nih gak ketemu sama abangnya. Dengar-dengar si abangnya nih ditahan karena dianggap jadi provokator gitu. Tapi ya mau ada atau gak adanya si Bang Henry ini, ternyata tetap ada aja tuh pegawai yang semacam kayak nginisiasi aksi demo selanjutnya gitu. Nah di beberapa hari ini si Wawan tuh malah jadi sering ketemu sama sosok cewek kemarin di beberapa sudut pabrik Bi. Nah katanya pertama kalinya dia tuh ketemu di toilet. Kebetulan toilet pabrik ini tuh campur cowok sama cewek. Dan pintunya itu gak ketutup full. Jadi di bagian bawahnya itu ada kayak yang kebuka gitu loh. Di situ Wawan tuh inget banget. Jadi dia tuh lagi kayak pipis gitu. Terus tiba-tiba dari luar bilik kedengeran ada suara langkah kaki. Kayak cewek pakai heels pendek gitu jalan. Terus suaranya tuh berhenti persis di depan pintu biliknya Wawan. Belum juga sih Wawan manggil buat nanya, tiba-tiba tuh kayak ada suara kenceng banget, badan orang gitu ambruk kayak jatuh ke lantai gitu. Di situ Wawan buru-buru pakai celana, dia berdiri buat ngecek di luar ada apa. Tapi pas banget dia lagi berdiri, kakinya si Wawan nih kerasa kayak ada yang nyentuh gitu. Dan pas dia ngeliat ke bawah, tiba-tiba tuh ada tangannya masuk dari luar bilik, nyengkerem sepatunya Wawan kenceng banget. Dan tangannya tuh tangan cewek. Tangannya tuh bener-bener penuh lebam sama luka sayatan. Bahkan kelihatan juga ada bekas luka sundutan rokok gitu di telapak tangannya. Si Wawan di sini nggak tahu itu siapa, tapi sosok ini tuh kayak lagi diseret kenceng gitu. Jadi tangan megang kaki Wawan tuh kayak minta pertolongan gitu. Nah tiba-tiba bener aja Bi, sosok cewek ini tuh langsung keseret cepet banget, terus ngelepas tangannya dari kakinya Wawan. Dan di akhir perginya cewek ini, Wawan cuma denger ada suara cewek bilang, "Ampuni saya." Dan pas Wawan buru-buru buka pintu toiletnya, udah gak ada siapa-siapa Bi. Ini baru kejadian pertama. Kejadian kedua tuh pas sore-sore, Wawan tuh mau ngambil barang sendirian di gudang pabrik. Katanya pas dia masuk gudang, tumben banget tuh ada kayak kursi kayu gitu persis di tengah ruangan gudang. Pas Wawan nyari barang, tiba-tiba kursi itu tuh kayak geter-geter sendiri terus jatuh ke samping. Di sini Wawan kaget banget, tapi dia nyoba cuek aja lah. Dan mungkin karena cuek dan gak nyamperin sumber suara, Wawan malah kayak dikasih denger suara lagi. Kali ini suaranya tuh cewek nangis sesegukan. Nah karena si Wawan jadi keinget sama si sosok perempuan yang ada di toilet, akhirnya dia samperin lah sumber suaranya. Katanya di salah satu sudut gudang ada cewek duduk sambil nangis ngadep ke bawah. Cewek yang bajunya tuh mirip banget sama sosok yang tadi dia lihat pas demo itu. Sama Wawan ditanya, Teteh kenapa? Bukannya dijawab, sosok cewek ini tuh malah tiba-tiba ngebenturin kepalanya berkali-kali kenceng ke lantai. Anjing. Sampai berdarah-darah gitu. Wawan buru-buru megangin pundak cewek ini buat nyetopin. Tapi dengan wajah yang kayak udah gak berwujud, si sosok cewek ini tuh malah bilang, maafin saya saya kejebak di belakang. Wawan di situ langsung lari lah keluar dari gudang. Di situ dia nggak tahu nih apa yang dimaksud sama cewek itu kan. Tapi kebetulan dari arah gudang itu emang ngelewatin lorong belakang, lorong yang emang berbatasan sama si danau ini. Di situ langit tuh udah makin gelap. Wawan cuma bisa lari sambil ngeliat sekeliling karena dia tuh panik. Dan pas dia lari, tiba-tiba tuh kayak ada suara brak brak brak. Di situ dia langsung stop, berdiri ke arah gerbang belakang pabrik.
Dan dari gerbang belakang itu kelihatan kayak didobrak-dobrak gitu pintunya. Terus pas suaranya berhenti, Wawan tuh merinding banget. Karena pelan-pelan dia tuh bisa ngeliat jelas banget ada jejak kaki yang makin ngedeket ke dia dari arah gerbang belakang. Warnanya merah tua tapi gak ada sosoknya Bi. Dan bersamaan sama kejadian ini, dari kejauhan tuh ada suara teriakan dari salah satu pegawai pabrik. Kayak teriak, "Teman-teman segera kosongkan pabrik, kita dipukul mundur, jangan sampai ada yang ketangkep." Ternyata teman-teman itu lagi pada demo selanjutnya. Demo yang gak tahu nih si Wawan ke info atau lupa aja gitu. Dan di posisi ini sisa dia doang nih yang ada di ruangan kerja pabrik. Di situ dia makin panik lagi. Dan tanpa mikir panjang karena Wawan di situ lagi berdiri di belakang pabrik, dia langsung ngejebol lah salah satu seng penutup danau itu buat ngumpet. Pokoknya Wawan ada kali ngumpet di situ buat hampir 1 jaman sampai suara gaduh demo tuh udah nggak kedengeran sama dia. Singkat cerita udah jam 7 malam, kondisi danau yang ketutup seng tuh makin gelap dan rasanya tuh udah nggak ada demo lah dari luar. Tapi untuk beberapa saat si Wawan ini masih lanjut ngumpet di situ. Karena katanya di malam itu jelas banget si Wawan ini bisa ngedengerin suara cewek yang mirip sama cewek yang tadi ditemuin di gudang itu. Intinya cewek ini tuh nangis berkali-kali. Ceweknya ngerintih kesakitan gitu. Sesekali kedengeran ada suara pukulan benda tumpul gitu. Dan kalimat yang paling diingat sama Wawan malam itu, "Jangan siksa saya, Pak." Terus pelan-pelan kata si Wawan, air danaunya tuh makin lama makin tinggi dari sebelumnya. Jadi kayak ada benda yang sengaja dicemplungin tuh biar airnya meluap gitu. Dan dari arah lubang saluran pembuangan air pabrik, Wawan tiba-tiba tuh ngeliat ada kayak yang muncul terus ngambang. Dan ternyata itu tuh kayak badan cewek ngapung gitu. Lengkap pakai seragam pabrik dan ada beberapa luka di kulitnya. Persis banget sama sosok yang selama ini tuh dilihat sama Wawan. Pokoknya setelah pertemuan Wawan yang terakhir kali ini, dia langsung lari keluar dari area danau, terus cabut dari pabrik gitu aja. Dan kalian tahu nggak Bi, nasib pabrik ini berakhir buruk banget dan bahkan sampai ditutup paksa sama warga sekitar. Bukan cuma karena tuntutan-tuntutan pegawai aja yang nggak bisa dipenuhi sama pabrik, tapi karena ditemuin jasad dari salah satu karyawati pabrik di tengah danau. Karyawati yang sengaja dibunuh atau dibungkam oleh pihak pabrik dan ditutupin kematiannya. Karyawati yang berarti selama beberapa hari ke belakang nih rutin ditemuin sama si Wawan kan. Dan karyawati ini tuh ternyata bisa dibilang jadi seseorang yang kebetulan menjalin hubungan dekat sama Bang Henry. Makanya dari awal tuh si Bang Henry pengen ngebongkar kasus ini. I see. Terus dibunuhnya sama siapa nggak tahu? Sama orang pabriknya itu, Muy. Wah gila, kejam banget bangsat. Gua pikir tadinya ada hubungan dengan pesugihan atau bukan pesugihan ya, tumbal ya. Iya. Tumbal pabrik sih. Kalau dari gua agak beda sebenarnya. Bukan tentang buruh, justru ini cerita tentang pengusaha. Oke. Tapi usahanya UMKM banget. Jadi menurut gua masih bisa dibilang kaum menengah lah. Mungkin kalian pernah dengar omongan orang atau bahkan teman-teman kalian yang ngebecandain satu tempat makan bisa rame ya karena di situ tuh pakai semacam penglaris, ya kan? Iya. Tapi kalian pernah bayangin nggak kalau ternyata secara nggak sengaja justru kita mampir makan di tempat yang emang beneran pakai penglaris? Kalau buat gue pribadi, jujur gue belum pernah ngalamin atau ngerasain. Tapi ya bisa jadi pernah, cuman gue nggak sadar aja atau emang gue nggak tahu gitu kan? Iya. Nah, cuman beda sama cerita kiriman yang bakal gue bacain malam ini. Cerita dari sebut aja Lita namanya, yang bener-bener bisa ngeliat, ngerasain, dan sadar banget kalau ada tempat makan yang pakai penglaris. Dan gak cuma nyampe situ aja Natmoy. Yang bikin lebih kaget adalah tempat makan yang dimaksud sama si Lita ini adalah warung bakso dan mie ayam usaha punya kedua orang tuanya dia. Bahkan Lita pun ngakuin sendiri kalau dia dari kecil tuh bisa dibilang sensitif lah. Gak cuma sekali dua kali aja dia diliatin sama sosok setan apapun itu.
dari dulu dia juga selalu laporan atau cerita padahal ke orang tuanya ini ya tentang pengalaman mistisnya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu mungkin ada yang lebih penting buat diperhatiin sama kedua orang tuanya, yaitu nyari duit. Oke. Makanya Lita nggak pernah dapat respon yang gimana-gimana dari orang tuanya tentang dia yang emang sensitif dan bisa ngelihat makhluk halus itu. Dan karena itu juga Lita sampai detik dia cerita ini, kalau ngelihat setan tuh udah nggak mau cerita-cerita ke orang tuanya lagi. Oke. Nah, keluarga Lita tuh bisa dibilang dulunya emang susah, Nat, Moy. Nyoba buka usaha, bahkan sampai gonta-ganti usaha tapi tetap aja gagal. Sampai akhirnya percobaan terakhir, orang tuanya ini usaha kuliner. Momennya itu pas banget di waktu-waktu Lita lulus SMA dan tinggal nunggu pengumuman buat kuliah. Oke. Nah, di situ Lita sempat ngewanti-wanti sebenarnya dari awal. Buat istilahnya ngingetin aja nih ke orang tuanya, siap-siap kalau amit-amit gagal lagi usahanya. Karena ya dia masuk dalam transisi dari SMA ke kuliah kan ya butuh banyak kondisi-kondisi yang harus diperhatiin lah. Ekonomi, mental, segala macam kan. Nah, tapi kali ini malah syukurnya tuh berjalan lancar, Nat, Moy. Untuk beberapa hari awal buka, sekitar 3 harian, katanya pembelinya banyak banget. Nah, ada satu hari Lita ini disuruh datang tuh ke warung bakso orang tuanya ini. Sebelumnya dia nggak pernah bantuin orang tuanya sama sekali karena disuruh buat fokus aja ngejar si kuliahnya dia ini. Ya udah hitung-hitung bantu-bantu gitu kan. Soalnya emang untuk seminggu pertama itu orang tuanya niat buat buka usaha ini jualan sampai tengah malam. Ini gue kasih tahu gambarannya ya dari cerita Lita tentang warung baksonya ini. Sebenarnya kalau bisa dibilang secara lokasi strategis apa enggak tuh enggak banget sebenarnya. Bahkan lingkungan sekitarnya tuh bisa dibilang gelap lembab gitu. Dan secara ukuran pun enggak begitu gede si warung baksonya ini. Bahkan lebih gede lahan parkir dibanding warungnya. Oke. Nah, kalau secara interior sama kayak warung-warung bakso pada umumnya. Ada gerobak bakso di depan, terus meja kasir, terus di dalamnya ada belasan meja. Nah, di hari itu waktu Lita datang buat bantuin, dia ngelihat ada beberapa kayak udah di booking gitu mejanya. Kayak dikasih tanda meja ini yang pakai gitu. Tapi untuk selama berjam-jam Lita nggak ngelihat satupun orang yang ngebooking meja itu datang. Jadi kayak dibiarin kosong gitu aja. Ya udah tuh, karena orang tuanya Lita tuh kelihatan banget lagi sibuk ngurusin pelanggan yang lain. Akhirnya Lita cuma bisa duduk diam di area kasir sambil nyoba semangkok bakso. Katanya pas mau masukin sendok ke mulut, jelas banget nih Nat, Moy. Lita ini nyium bau kuahnya. Itu baunya tuh nggak kayak kaldu bakso, tapi kayak bau kembang kantil atau bunga makam gitu. Oke. Dan wanginya tuh bener-bener nyerebak banget deh. Dia nyoba buat ngelihat sekeliling buat cari tahu sumber baunya tuh dari mana. Siapa tahu bukan dari baksonya dia. Pas Lita ngeliat kanan kiri, matanya Lita ini berhenti di satu titik, yaitu ke gerobak tungku bakso. Yang mana ternyata di bawah gerobak ini ada plastik yang isinya tuh bunga makam gitu. Oke. Meskipun menurut Lita aneh banget kenapa ada si plastik itu di situ. Tapi ya dia langsung coba buat meyakinin diri kalau wangi tadi tuh ya dari si plastik itu. Lita juga gak mikir aneh-aneh habis itu. Soalnya katanya pas dia nyoba makan baksonya, rasanya tuh beneran yang enak banget. Bumbunya kuat, terus bikin nagih aja. Udah selesai makan, Lita pergi ke belakang, niatnya buat bantu nyuci mangkok. Tapi aneh banget Nat, Boy. Letak tempat cuci piringnya ini agak jauh ke belakang. Bahkan sampai kepisah lapangan rumput beberapa meter gitu. Lita jalan ke belakang, terus nyuci piring tuh pakai keran yang ada di sana. Udah selesai nyuci mangkoknya, seingat Lita, dia udah nutup keran itu rapat-rapat. Tapi pas dia mau cabut, baru 2-3 langkah dia balik badan, dia dengar dari belakang ada suara pelan. Tes, tes, tes gitu. Kayak ada suara netes air gitu loh dari keran. Setiap Lita balikin badannya buat ngecek ke keran itu lagi, kelihatan banget kalau kerannya itu udah rapet dan suara tetesannya hilang. Ya mungkin salah denger kali ya gua. Lita balik badan, tapi ada lagi suaranya. Gitu aja tuh terus sampai ada 3-4 kali. Dan terakhir karena sebel banget, Lita balik buat nyamperin si kerannya ini. Dan saking gemesnya, tangannya tuh sampai ngotak-ngatik si keran ini loh. Dan bener aja kerannya tuh gak netesin air sama sekali. Tapi ternyata emang bukan kerannya yang netesin air, Nat, Moy. Karena begitu Lita lagi megang si keran ini nih, yang tadi dia kira bocor,
Di situ tiba-tiba ada air netes dari arah atas ke tangannya Lita. Kayak ada air dari genteng bocor gitu loh. Mm-mm. Pas Lita ngedongak ke atas, lu tau apa yang dia lihat? Apa? Ada pocong kayak udah tiduran gitu di antara penyangga atap kamar mandi. Mukanya rusak sampai kelihatan tengkoraknya, dan ada coklat-coklat tanah makam gitu. Terus mulutnya tuh nganga sambil netesin air dari mulutnya. Jadi itu udah pocong yang ada di tangannya si Lita. Duh. Saking kagetnya Lita tuh sampai jatuh karena licin. Dia langsung buru-buru diri, terus jalan cepet pergi cabut gitu aja dari tempat cuci piring belakang itu dengan perasaan takut banget sama deg-degan kenceng. Sesekali Lita tuh kayak mau laporan ke orang tuanya gitu. Tapi ya sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau ada pengalaman ngeliat makhluk mistis kayak gini, karena sibuk, jadi Lita nggak digubris sama sekali. Lita jadi nggak punya pilihan tuh di situ. Dia cuma bisa balik duduk diem di area kasir dengan masih ada perasaan gak tenang. Kata dia, setelah kejadian barusan, hawa di warung baksonya ini tuh udah berubah 180 derajat tuh. Beneran jadi ngap, sesekali tuh gerah, terus gak enak banget lah pokoknya. Yang lebih epiknya lagi, gak lama setelah itu, Lita tuh izin ke orang tuanya buat pulang lebih cepat karena ngerasa mual sama sakit kepala. Saking udah gak kuat sama apa yang dia lihat. Kenapa Lita bisa kayak gitu? Karena kata dia, semakin malam dia duduk di situ, dia beneran bisa ngelihat jelas Moy. Di setiap kursi kosong, atau bahkan tadi meja yang sengaja dikosongin karena di booking itu, tiba-tiba tuh udah keisi gitu aja. Bukan sama pelanggan lain, tapi sama pocong-pocong yang pada duduk hampir di semua kursi kosong. Gila. Lu bayangin aja tuh banyak banget pocongnya. Udah tuh, karena emang udah kelihatan pucet, akhirnya Lita diiyain lah buat pulang sama ibunya, mumpung belum kemalaman juga. Diam-diam Lita ngebungkus bakso orang tuanya nih seporsi. Kata orang kan kalau misalkan warung makan pakai penglaris, itu tuh kalau dibungkus rasanya bakal berubah kan? Iya. Atau bahkan jadi nggak enak gitu. Nah, ini kejadian beneran nih di Lita malam hari itu. Meskipun sekarang udah nggak ada bau bunga makam gitu ya, tapi tiba-tiba rasanya jadi aneh aja. Yang tadinya si bakso ini bikin nagih, sekarang tuh kuahnya kayak air comberan Duh. Buset. Terus daging tetelannya tuh kerasa banget masih yang mentah, amis gitulah pokoknya. Si Lita malah jadi muntah-muntah malam itu. Terus akhirnya ninggalin baksonya gitu aja di atas meja makan. Dia langsung masuk ke kamar. Dia coba buat tidur istirahat. Tapi ada kali sekitar 1 jam Lita nyoba buat tidur tuh gak bisa-bisa. Perasaannya tuh masih belum tenang aja. Ditambah orang tuanya juga belum balik ke rumah. Terus Lita makin resah karena pelan-pelan dari arah luar kamar itu kedengeran ada suara kayak mangkok kegeser-geser di atas meja makan gitu loh. Lita samperin lah, takutnya ada apa-apa. Takutnya ya entah kucing atau tikus gitu kan. Dia keluar kamar nih pelan-pelan. Makin dekat meja makan, suaranya juga makin kenceng. Lita langsung buru-buru lompat buat ngeliat sumber suara. Biar kalau emang itu beneran tikus, dia tahu tuh nanti tikusnya tuh lari kemana. Iya. Tapi baru juga lompat, tiba-tiba dia langsung kaku aja sebadan-badan tuh si Lita. Katanya persis di depan dia sekarang tuh udah ada sosok yang gak tahu apa, tapi yang jelas badannya tuh kecil, rambutnya panjang dan kasar, lagi jongkok ngadep ke mangkok bakso yang Lita tinggal tadi, sambil ngabisin baksonya. Dan gak cuman itu Moy. Pas baksonya udah habis bersih nih kata Lita, sosok ini tuh pakai lidah panjang basahnya ngejilatin mangkoknya sambil diputar-putar gitu. Kayak ngabisin bumbu di mangkoknya ini sampai bener-bener bersih gitu loh. Sosok itu malah ngebalikin badannya, ngelihat ke Lita, senyum. Dan ternyata mukanya tuh udah keriput, bahkan sampai kayak meleleh gitu. Sama matanya tuh juga kendor ke bawah, jadi kayak seolah-olah bentuk matanya tuh vertikal gitu. Dan belok gede banget. Pokoknya nyeremin banget deh. Dan karena bingung mau kemana, dia langsung cabut tanpa bawa apa-apa, lari keluar rumah nyamperin pangkalan ojek. Terus minta dianterin balik lagi ke warung bakso orang tuanya ini detik itu juga. Dan itu udah sekitar jam 11 malam. Oke. Pas nyampe di warung orang tuanya, situasinya masih terang dan pembelinya juga masih cukup banyak. Karena sesuai target sebelumnya, untuk awal-awal minggu ini emang mau buka sampai tengah malam kan. Lita ingat kalau beberapa pembeli malam itu bahkan bisa dibilang ada pejabat-pejabat daerah lah yang lagi santai ngobrol sama kedua orang tuanya. Tapi pembeli sisanya tau gak? Kata Lita, pembeli lain tuh pembeli yang sama
yang dia udah lihat dari sore tadi. Orang, manusia. Kayak mereka tuh ketagihan makan bakso di situ dan gak balik-balik, Nat, Moy. Aneh banget kan? Karena gak mau ganggu orang tuanya, seperti biasa Lita lari lah ke area kasir aja. Duduk di situ berharap dia bisa merem karena kecapean. Dia mikir ya udah mending di warung deh, walaupun sama-sama ngelihat hal mistis, tapi at least gua nggak sendirian gitu. Pas Lita duduk sambil nindurin kepalanya ke meja ujung area kasir, dia ngelihat kayak ada bayangan gitu ngelewatin sebelah dia. Kayak jalan ngedeket ke arah area kasir. Lita kira itu ya orang tua dia. Tapi kok bayangannya makin lama tuh makin banyak, gak cuma 2 orang. Ternyata yang lewat itu bukan bokapnya, bukan juga nyokapnya, tapi ternyata rombongan pocong, jalan baris gitu, kayak lewat aja nyuekin Lita. Terus mereka tuh kayak ngerubungin gerobak tungku baksonya. Secara serentak si pocong-pocong ini tuh kayak nundukin badannya buat ngedeketin muka mereka ke arah tungku bakso. Dan gilanya lagi, yang lo pada mungkin udah kira ya, pocong-pocong ini kayak gantian buat netesin air liur atau ngeludah ke area tungku baksonya itu. Biar enak makanannya. Itu dia. Lita sampai beneran teriak kenceng mampus dari situ. Pokoknya Lita keluar area kasir sambil teriak, ada pocong, ada pocong. Pokoknya histeris banget. Bapaknya Lita langsung sigap nyamperin Lita tuh di situ. Tapi bukan buat nenangin. Bapaknya ini malah kelihatan marah sambil narik Lita buat dibawa ke belakang warung. Dan detik itu juga bapaknya Lita ini marah-marah ke Lita lah. Ternyata bener, Nat, Moy, usaha orang tuanya ini emang pakai penglaris. Dan kata mereka cuman ini satu-satunya cara biar percobaan usahanya tuh gak gagal lagi. Lita sempet ada beberapa waktu debat gitu sama bapaknya. Tapi ya semua mental gitu aja. Karena ujung-ujungnya bapaknya bilang, kamu gak usah banyak omong kalau hidup kamu, uang jajan kamu masih bapak yang kasih. Intinya karena kejadian malam itu, hubungan Lita berikutnya bisa dibilang gak baik-baik aja lah sama kedua orang tuanya, khususnya si bapaknya itu. Dan gak nunggu lama, akhirnya Lita dapat kabar kalau dia tuh keterima kuliah di luar kota dan full beasiswa lagi. Jadi dia ada senengnya di situ. Karena pada akhirnya dia bisa keluar dari rumah dan gak perlu ngeliat langsung apa yang dilakuin sama kedua orang tuanya ini. Walaupun di awal-awal kuliahnya, ya ibunya masih ngirimin duit tuh ke Lita. Tapi Lita takut banget buat pakai duit haram ini. Makanya dari awal kuliah, si Lita tuh nyoba buat nyari duit sendiri. Uang dari orang tua tadi kemana, ya disimpan aja. Atau sesekali diinfakin, atau dikasih ke orang-orang yang lebih butuh aja. Gue gak tahu ini benar apa enggak. Tapi ya Lita sendiri juga bingung, duit kayak gitu tuh harus diapain. Anjir, mix feeling banget jadi Lita ya. Dia di satu sisi kayak ngelihat keluarganya udah sukses karena dagangannya rame gitu ya. Cuma di sisi lain dia tahu kalau misalnya itu dagangannya haram anjing. Kayak apa yang harus dilakuin sama anaknya gitu loh. Berarti sampai detik ini usaha keluarganya si Lita masih ada dong ya, Bi? Mungkin masih ada sih ya. Dan ya berarti bisa dibilang selama waktu-waktu dia tuh baru lulus SMA menuju kuliah, ya dia makan duit haram. Iya lagi. Ada cerita dari Mas Anggi. Dia kerja jadi tukang pijit panggilan khusus buat orang-orang kebetulan bermasalah sama keseleo, dislokasi, dan masalah-masalah tulang lainnya lah. Bisa dibilang Mas Anggi ini udah profesional banget, Nat. Langganannya aja udah rame banget, bahkan tiap hari ada yang manggil tuh. Dari semua orderan pijit itu, ada satu pengalaman yang gak bakal dilupain sama Mas Anggi. Pengalaman dapat orderan tengah malam di salah satu mes karyawan di pinggiran Jakarta Timur. Gue mulai ceritanya ya. Jadi yang tadi gue bilang, saking hampir tiap hari padet banget jadwal panggilannya, Mas Anggi tuh jadi sering banget gak megang HP, apalagi kalau misalnya lagi pijet. Dan karena udah terlalu banyak pelanggan, dia tuh jadi sering lupa lah nyimpen kontak dari setiap pelanggan yang ngechat dia gitu. Iya, karena kalau lagi pijat juga tangannya licin kan, nggak megang HP kan. Bener. Nah jadi ada beberapa hari sebelumnya tuh dia sempet lah ngechat Mas Anggi. Yang ngechat itu adalah salah satu karyawan mes yang tadi minta pijet karena katanya abis futsal terus jatuh terus dislokasi tuh. Tapi boro-boro disamperin, Mas Anggi tuh hari itu bahkan gak sempet ngecek HP. Jadi kelewat aja tuh chat si karyawan mes itu. Sampai beberapa saat kemudian gak dihubungin lagi lah sama si orang ini. Ada kali seminggu kemudian,
si Mas Anggi ini dapat lagi nih chat dari orang yang bilang kalau dia itu karyawan mes yang biasanya. Dan Mas Anggi disitu mikir, oh apa jangan-jangan ini pegawai yang kemarin ya, yang abis main futsal terus dislokasi gitu. Tapi ternyata belum sembuh nih di pikirannya Mas Anggi. Nah karena ngerasa gak enak, akhirnya di malam itu juga Mas Anggi langsung nyamperin tuh alamat mesnya dikasih dan OTW tuh langsung sekitar jam 10-an malam ke atas lah. Pas nyampe di mesnya, Mas Anggi tuh bingung soalnya kalau dari luar kelihatannya tuh kayak gelap dan kosong gitu Nat. Mes ini gak ada orangnya. Pelan-pelan Mas Anggi masuk, nyoba buat ngambil HP-nya, di tas tuh yang ngambilnya, buat ngechat si orang itu. Nah belum juga dapat HP-nya dari tasnya ya, tiba-tiba dari dalam ada orang keluar gitu, ada suara cowok manggil kayak, Mas silakan masuk Mas, ke ruang tamu dulu aja. Ya udah tuh, pelan-pelan masuklah Mas Anggi ke gerbang ke dalamnya tuh, masuk ke dalam mesnya. Nah tapi di situ Mas Anggi tuh belum ngerasa ada yang aneh. Buat gambaran aja, jadi ruang tamunya itu tuh kayak ngarah ke area terbuka di mesnya gitu. Di tengahnya tuh jadi kayak ada tempat ngejemur pakaian ala-ala gitulah. Nah area jemuran itu posisinya ada di tengah-tengah mes yang saling hadap-hadapan sama kos-kosan pegawainya. Dan kalau dari ruang tamu itu ada tembok setengah gitu yang nutup bagian tanah jemurannya. Pas Mas Anggi bengong ngelihat ke arah lahan jemuran yang kosong itu di depannya dia, tiba-tiba kencang banget ada kayak bruk gitu. Nah Mas Anggi ngeliat lah, ternyata kayak ada orang, ini cowok, jatuh dari lantai atas persis banget di lahan jemuran tadi. Kayak orangnya tuh sengaja lompat gitu Nat. Tapi badan tuh full ngadep ke tanah jatuhnya, jadi kayak punggung gitu loh. Jadi kelihatannya tuh punggungnya doang kalau dari depan. Langsung lah Mas Anggi ngeliat ada orang jatuh, langsung disamperin tuh sama dia. Tapi aneh banget Nat. Pas Mas Anggi nengok dari sebelah tembok setengah yang udah tutup tadi, katanya sosok yang barusan terjun dari atas itu udah kayak posisi mau berdiri dan kayak gak kelihatan sakit sama sekali. Ya wujudnya orang, masih orang gitu. Ya paling cuman ada beberapa bekas luka basah doang, kayak habis kecelakaan gitulah di beberapa bagiannya. Cuman ya kayak orang habis jatuh dari atas, tapi masih sehat-sehat aja gitu. Nah karena khawatir, Mas Anggi tuh nanyalah kondisinya ke cowok ini. Tapi si cowok ini cuman diem doang, terus senyum ke arah Mas Anggi sambil tangannya tuh kayak mempersilahkan Mas Anggi buat balik ke ruang tamu gitu. Ditemenin tuh sama si cowok ini. Orang kata Mas Anggi aja, untuk beberapa menit tuh dia duduk di ruang tamu terus ngobrol sama cowok ini. Dan di situ akhirnya Mas Anggi tahu tuh keluhannya si cowok ini, ternyata dia beneran seminggu lalu yang ngontak Mas Anggi tapi nggak disamper. Mas Anggi langsung tuh minta maaf karena minggu kemarin nggak jadi nyamper gitu kan. Ditanyalah sama Mas Anggi, kok masih belum sembuh? Nah cowok ini bilang ternyata dia sempat kecelakaan. Itu tuh jadi makin parah lah kondisinya. Udahlah akhirnya si sosok cowok ini langsung berdiri dan katanya kayak mau nyiapin tempat buat pijet di kamar paling ujung. Nggak ada yang aneh sama sekali sampai pas si sosok ini tuh jalan makin jauh dari Mas Anggi. Di situ tuh nyaring banget baru kedengeran ada kayak suara jalan cowok gitu. Tapi kayak suara tuh kayak tulang-tulang patah gitu Nat. Kayak dibenturin kayak tuk 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 gitulah. Kayak suara tulang dibenturin gitulah. Nah sesekali juga Mas Anggi denger ada kayak suara merintih kesakitan gitu sembari jalan. Pas Mas Anggi niatnya mau nyamper buat nuntun jalan, baru juga berdiri dari sofa ruang tamu, tiba-tiba listrik satu mes tuh mati kayak bep gitu. Langsung gelap full tuh. Panik lah Mas Anggi kan. Dia coba ngelempar pandangan ke isi mes buat kayak ngintip gitulah sambil nyari si cowok ini kemana tadi ya gitu. Dipanggil sama Mas Anggi nih, Mas, maaf Mas, di mana jadinya Mas gitu. Nah terus pas Mas Anggi coba ngelihat ke arah lorong yang dituju ke cowok itu, dia ngeliat lah pas dia lagi ngintip nih, si Mas Anggi ngintip, dia lihat dari ujung pintu kamar ada juga bayangan kepala yang ngintip ke arah Mas Anggi kayak nongol gitu. Nah terus sosok ini kayak lagi ngelambain tangannya semacam buat nyuruh Mas Anggi nyamperin gitu loh. Nah Mas Anggi mikir, oh ini si cowok itu dong. Daripada dia sendirian di ruang tamu, disamperin lah sama Mas Anggi nih ke ruangan itu. Pas masuk ke ruangan yang dimaksud, ternyata itu bukan kamar mes. Itu tuh kayak ruangan yang sengaja dijadiin kayak musola bersama gitu Nat. Dan di situ udah ada si cowok itu lagi tiduran tengkurap. Nah yang namanya mati listrik kan nggak bisa ketebak ya, kayak hidupnya lagi kapan gitu kan. Takutnya semalaman tuh. Di situ akhirnya Mas Anggi kayak mikir ya udahlah gue pijet aja sekarang nih orang gitu. Pakai senter dari HP-nya Mas Anggi buat kayak ada pencahayaan gitulah. Mas Anggi mulai pijet tuh. Sekali Mas Anggi juga nyoba buat ngajak ngobrol si orang ini, tapi kok beda banget nih sama yang di ruang tamu. Tiba-tiba si cowok ini tuh jadi kayak diem banget, badannya full dingin, dan setiap diajak ngomong bukan ngejawab, tapi cowok ini malah kayak berdem gitu loh, kayak tipikal orang yang kalau diajak ngobrol tuh males gitu. Udahlah akhirnya si Mas Anggi mikir, oh mungkin nih cowok emang gak mau diajak ngobrol nih sekarang.
Pas dia mijet beberapa bagian tubuh si cowok ini, kayak pundak, punggung, pinggang, paha gitu, dia tuh ngerasa kayak ada benjolan lebam gitu Nat. Otomatis kalau ada benjolan gitu, Mas Anggi ya coba buat ngejauhin titik itu dong gitu. Terus pindah ke bagian badan lainnya lah. Nah yang gila di sini lo tahu kan ada teknik pijet yang kalau bagian lutut gitu, kaki tuh ditekuk buat diteken ke arah pantat gitu loh, kayak dipletekin ke arah pantat gitu, kebayang gak lo? Nah Mas Anggi ini nyobalah buat gituin kaki si cowok ini. Tapi kakinya tuh pas digituin sama Mas Anggi tuh kayak kaki tuh berasa lemes, kayak gak ada ototnya sama sekali. Dan pas selesai ditekuk dan ditekan kayak gitu, tiba-tiba kakinya tuh gak balik ke posisi semula. Ya. Jadi dari kakinya tuh pas ditekuk ke arah pantat nempel gitu, jadi kayak letter L gitu. Anjir. Kayak kasarannya ya, sendi-sendi di kakinya tuh putus gitu loh. Dan ini baru pertama kali selama Mas Anggi pijat ada kejadian kayak gitu. Ya panik lah Mas Anggi kan, langsung dia bilang lah kayak, Mas kakinya ramas, gak apa kan Mas? Nah di situ cowok itu cuma bilang kayak, gak apa Mas, lanjut aja ke bagian tangan aja gitu. Udah tuh sambil bingung Mas Anggi lanjut lagi lah tuh pijat ke arah tangan. Nah Mas Anggi ngerasa banget tuh kalau tangan si cowok ini tiba-tiba kayak gak sempurna gitu Nat. Banyak luka basah, terus sendi sikunya tuh juga kayak udah copot gitu. Nah Mas Anggi pelan-pelan tuh ke arah telapak tangan buat narik jari-jarinya tuh. Kayak pijat kan biasa narik-narik tangannya gitu kan, jarinya satu-satu gitu. Satu jari udah ditarik, jempol, jari telunjuk juga ditarik, sampai pas di jari tengah. Pas Mas Anggi tuh mau narik jari tengah itu kayak berat gitu, kayak ada yang nahan. Nah daripada takutnya kenapa-napa, Mas Anggi coba narik sekuat tenaga tuh jari tengahnya. Pas ditarik, ternyata jari tengahnya malah copot Anjir. kayak kebawa gitu loh. Dan bahkan Mas Anggi tuh kayak rada kepental gitu karena saking kencengnya dia narik si jari tengahnya itu. Mas Anggi deg-degan banget di situ. Apalagi tiba-tiba listriknya tuh langsung nyala, pup gitu, nyala tuh. Dan dia bisa ngeliat secara jelas detik itu juga tuh dia mijetin siapa. Mas Anggi sambil megang potongan jari orang itu yang masih berdarah, terus kayak sesekali tuh si jari tengah itu gerak-gerak sendiri. Dan pas Mas Anggi ngeliat ke depan, ke arah si cowok itu, tiba-tiba cowok itu tuh yang tadi dia pijet udah gak ada. Yang ada malah cowok tiduran telentang, sama sekujur tubuh itu badannya kayak ditutupin kain jarit gitu. Dan ternyata lo tau gak, yang dipijitin Mas Anggi itu tuh jenazah. Wah bangsa. Dan pas coba dibuka nih kain kafannya sama si Mas Anggi, mukanya itu adalah muka cowok tadi yang ditemuin di ruang tamu dan yang lagi dia pijet, yang tadi dia pikir ya, ternyata tuh jenazah. Wah gila sih. Udah tuh Mas Anggi langsung berdiri, dia ambil HP-nya dan dia langsung lah buru-buru balik keluar dari mes tuh. Nah pas lagi lari keluar mes, Mas Anggi tuh dengar dari kejauhan kayak ada orang rame-rame teriak-teriak kayak ada maling gitu. Sampai akhirnya Mas Anggi buka pintu mesnya, ternyata dia tuh nabrak rombongan penghuni itu. Dan penghuni mes itu kira Mas Anggi itu tuh maling, makanya diteriak-teriakin kayak gitu. Nah tapi untungnya pas Mas Anggi mau digebukin tuh, tiba-tiba ada suara kayak orang manggil, Mas Anggi bukan sih gitu. Nah dari situlah akhirnya semua orang tuh gak jadi ngegebukin Mas Anggi, langsung pada diem gitu. Diajak ngobrol lah sama orang-orang mes itu. Akhirnya setelah diajakin ngobrol di depan mes ya, karena Mas Anggi tuh bilang udah gak mau masuk lagi ke ruang tamu. Intinya Mas Anggi bilang emang beneran tuh dia dikontak sama orang dari mes itu buat pijet. Tapi yang minta itu tuh si cowok yang barusan aja datang dari rombongan. Dan ternyata Mas Anggi tuh udah dicat kalau ternyata si orang ini yang minta pijetin beneran ya, yang tadi ya janjian jam 10, tapi itu dipindahin ke jam setengah 12 malam karena kebetulan ada acara. Jadi tuh satu mes tuh semua udah keluar mes. Jadi tuh mesnya tuh kosong gitu. Nah kan Mas Anggi yang tadi gue bilang, dia kalau pijet kan dia gak megang HP kan. Jadi dia gak baca tuh chat si orang ini. Nah tapi di situ biar nggak salah paham, Mas Anggi jelasin lah kalau dari tadi tuh dia lagi mijetin orang. Dia jelasin tuh mijetin cowok, bahkan tadi udah sampai ngobrol juga. Makanya dikira yang hubungin itu ya orang itu gitu. Pegawai mes itu semua langsung kaget karena yang mereka ngerasa kayak nggak ada satu orang pun yang ada di mes. Pas coba dijelasin sama Mas Anggi kayak bentukannya kayak gimana, si orang itu kayak gimana, wah si pegawai mes itu semua langsung kayak kaget, kelihatan ketakutan. Langsung ditanya lah sama Mas Anggi kayak kenapa gitu, kenapa rautnya pada beda. Ternyata Nat, sosok yang barusan disebutin sama Mas Anggi itu emang beneran penghuni mes. Tapi dia tuh udah meninggal seminggu lalu karena kecelakaan pas lagi mau nyari tempat pijet. Anjir. Nah kondisi jasadnya itu tuh udah parah banget, tulang-tulang sendi itu udah pada lepas. Dan katanya emang di hari meninggal si sosok itu tuh Mas Anggi tuh emang sempat dihubungin sama si orang itu, tapi nggak ngejawab karena kan Mas Anggi lagi sibuk kan. Iya benar. Dan ruangan pijat yang tadi Mas Anggi masukin, ternyata itu tuh kamar si cowok itu, kamar si jenazah itu.
Tapi itu karena yang ngisi kamar udah meninggal, jadi satu mes itu sepakat kalau kamar itu dijadiin musola biar nggak ngeri gitu. Nah meskipun ini bukan salah Mas Anggi ya, tapi sampai sekarang katanya dia tuh masih beneran bersalah banget karena di malam itu dia nggak ngiyain panggilan si salah satu karyawan mes itu. Karena dia mikir kayak kalau misalnya gue iyain pasti kan nggak bakal meninggal nih orang gitu kan. Cuman ya lagi-lagi kan itu bukan salah Mas Anggi. Tapi karena kejadian itu Mas Anggi tuh jadi nggak berani lagi nerima panggilan kalau udah di atas jam 9 malam. Iyalah gila, bayangin aja lu mijitin jenazah sampai anggota badannya copot-copot gitu. Iya. Apa gak ngeri? Ngeri sih anjir. Walaupun emang dari awal nggak tahu ya sebenarnya dia emang maksudnya ya arwah gitu ya. Iya. Karena emang bukan jenazah asli kan, bukan Iya. dikuburin kan. Maksudnya emang makhluk gaib gitu. Anjing nggak kebayang sih. Tapi emang gimana ya kalau kita awalnya nggak tahu, emang nggak berasa ngeri. Iya. Bakal takut kalau kita tuh udah tahu di belakang. Nah, coba lu bayangin ya kalau misalkan lu nih awalnya nggak tahu, tapi lu nyentuh, yang nggak usah mijet deh, lu nyentuh aja, nyentuh seseorang yang ternyata itu tuh makhluk gaib. Rasanya Anjir. gimana ya? Serem banget lah. Apalagi kalau misalkan ya, karena dari tadi kita cerita tentang pekerjaan ya atau teman-teman kantor gitu. Coba lu bayangin deh, misalkan lu punya teman kantor lu yang lu nggak tahu sebenarnya mereka makhluk mistis, ya lu lihat mereka orang biasa aja, tapi ternyata di belakang lu baru tahu kalau ternyata itu tuh bukan beneran orang, itu makhluk mistis atau itu makhluk gaib. Semerinding apa ya kira-kira ya?